Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نسألك من النار ومن الضلالة. معاشر المسلمين wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala setiap detik, setiap saat selalu mencurahkan nikmatnya kepada kita, menunjukkan rahmannya Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan sifat rahmah, kasih sayang yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala, yang wajib kita untuk mensyukuri nikmat tersebut. Dan yang paling besar sebagaimana yang kita sadari sekalian adalah nikmat Islam, nikmat hidayah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena hidayah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diantara manusia ada yang mengumpamakannya bagaikan tamu. Maka kalau seandainya tamu tersebut tidak dibukakan pintu untuknya, dia tidak akan masuk. Demikian pula hidayah, apabila hati kita tidak bukakan untuk hidayah, maka hidayah itu akan pergi. Hidayah itu akan pulang, akan meninggalkan hati kita. Maka untuk itu kita berusaha membuka hati kita untuk hidayah Allah Subhanahu wa taala dengan membersihkan hati tersebut dari seluruh kotoran, noda, kesyirikan, kebid'ahan dan kemaksiatan. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, kita kembali melanjutkan kajian kita, pembacaan kitab Al-Mulakhasu fi Syarhi Kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Saleh bin Abdullah bin Saleh Al-Fauzan hafizahullah taala, yang mana kita telah masuk kepada bab tentang orang-orang yang bertabarruk, talabul barakah, orang-orang yang mencari berkah, kebaikan dengan perantara pohon, batu dan yang semisal dengan keduanya.
Jadi ada orang mencari kebaikan lewat pohon, ya, lewat batu, lewat keris, lewat pusaka-pusaka yang dikeramatkan. Nah, ini masuk semuanya. Lewat kuburan. Jadi orang pergi ke kuburan untuk apa? Untuk mendapatkan kebaikan pada kuburan tersebut. Nah, ini pembahasan kita. Maka telah kita bahas dalil dari Al-Quran yang disampaikan oleh penulis, yaitu surah An-Najm ayat 19 sampai 23 pada pertemuan yang sebelumnya. Kemudian kita masuk kepada dalil yang kedua pada bab man tabarraka bisyajarati awil hajari wa nahwihima. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Imam Muhammad. Kemudian Imam At-Tirmizi mengatakan hadisun hasanun sahih, hadis hasan sahih. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa ra'ah an Abi Waqid al-Laitsi qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufrin walil musyrikin sidratun ya'kifuna 'indaha wa yanutuna biha aslihatahum yuqalu laha zatu anwar. Dari Abi Waqid Al-Laitsi, ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan dijelaskan nanti oleh Syekh Shalal Fauzan pensyarah kitab tauhid ini. Telah berkata, kharajna, kami telah keluar, ma'a bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain, pada perang Hunain. Wa nahnu, dan kami ketika itu hudatsa'u ahdin, baru, ya, hudatsa jamak dari hadis. Hadis itu artinya baru. Hudatsa'u ahdin, waktunya baru gitu ya. Kami itu baru, masa kami. Ahdun itu masa, ya. Masa kami itu baru bikufrin, dengan kekufuran. Maksudnya apa? Kami baru saja masuk Islam gitu. Dekat sekali masa kami dengan kekufuran. Baru masuk Islam, mu'allaf lah bahasa kita ya. Mu'allaf itu sebenarnya bukan orang yang baru masuk Islam saja, Pak. Mu'allaf itu secara bahasa isim maf'ul, Pak, dari allafa yu'allifu ta'lifan. Mu'allifun, mu'allaf. Mu'allaf itu artinya orang yang dilembutkan hatinya, orang yang ditaklif, yang dibujuk untuk mendalami mengamalkan Islam lebih jauh. Karena mu'allaf itu pada dasarnya imannya masih lemah. Nah, jadi yang Allah suruh, memerintahkan Allah untuk kasih zakat tidak hanya orang baru masuk Islam. Orang baru Islam boleh jadi seperti Umar, ya, langsung kuat imannya. Bukan mu'allaf yang seperti, jadi mu'allaf itu ada, memang banyaknya orang yang baru masuk Islam ya. Aghlabnya, mayoritas orang yang perlu dibujuk hatinya itu yang baru masuk Islam. Namun mu'allaf, orang Islam terkadang ada juga yang mu'allaf, Pak. Ya, dapat ujian dikit, oh enggak lagi mau sholat, padahal na'udzubillah. Ada yang seperti itu, Pak. Dapat ujian sedikit sudah futur. Nah, ini mu'allaf itu. Jadi yang mu'allaf seperti itu, Pak, kita perhatikan. Teman kita boleh jadi ekonominya susah. Saking susahnya ekonomi gak sempat ngaji, Pak. Bahkan ada juga teman kita jadi na'udzubillah, Pak, jadi teroris dia, jadi pemahaman khawarij. Asal muasalnya karena itu, Pak. Ya, teman kita ada yang kaya, namun ternyata kurang peka gitu. Ternyata ada ikhwan kita ikut pengajian, ekonominya susah. Akhirnya apa? Akhirnya direkrutlah sama teman sebelah pemahaman khawarij yang ternyata punya uang gitu. Ya, dekat, diajak pengajian kena syubhat. Nah, jadi ya, kita sebagai kaum muslimin itu, Pak, mesti peka.
apalagi yang Allah titipkan padanya nikmat harta. Kita bantu saudara kita. Jangan maunya bantu kalau teman kita sudah menjulurkan tangan, minta, jangan. Lihat keadaan kawan kita, perhatian kita. Orang yang perhatian kepada kemaslahatan kaum muslimin, kekurangan kaum muslimin. Nah, ini lihat dalam hadis Sahih Al-Bukhari ya. As-sa'i ilal armalati wal masakin, kata Rasulullah. Orang yang berjalan peduli, simpati, perhatian, memberikan bantuan kepada para janda. Armalah itu janda, Pak. Namun janda mati suaminya itu armalah. Ada juga saib. Saib itu janda juga, saibun. Namun janda ditinggal hidup. Artinya suaminya masih hidup, namun statusnya janda. Jadi dalam hadis ini Nabi mengatakan as-sa'i ilal armalati wal masakin, orang yang berjalan memenuhi kebutuhan para janda-janda yang mati suaminya dan orang-orang miskin, ya, maka pahalanya disebutkan di akhir hadis ini kas-shaimil ladzi la yuftir, seperti orang yang berpuasa enggak buka-buka gitu pahalanya. Wa kal qaimi alladzi la yaftur, dan seperti orang yang menunaikan salat malam. Qaim itu berdiri salat malam, yang enggak pernah putus salat malamnya. Wa kal mujahidi fi sabilillah, dan seperti orang yang sedang berjihad di jalan Allah. Nah, ini besar sekali pahala orang yang punya uang, yang perhatian kepada kondisi saudaranya. Nah, kalau sekarang kan nggak, orang yang punya uang Pak perhatian untuk kebutuhan ya trendsnya. Apa trendsnya Pak? Lagi hobi motor moge. Oh, itu beli motor berjuta-juta sanggup Pak. Iya kan? Nah, padahal temannya yang pengajian dia susah hidupnya. Ya, untuk makan saja terkadang sulit. Mana yang besar pahalanya? Bantu saudara atau beli motor yang sifatnya itu kebutuhan tersier ya? Bukan kebutuhan primer, apalagi bukan kebutuhan sekunder, apalagi primer Pak ya. Itu sudah kebutuhan yang ya kayak nggak ada lagi, dia mau kemana uang mau dihabiskan kan gitu, iya kan? Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Islam itu sangat peduli Pak ya. Sehingga mu'allaf itu ada jatahnya dalam zakat harta. Karena Islam itu peduli Pak. Bahkan dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran itu kan, orang-orang yang mendustakan hari perbangkitan, hari kiamat, itu siapa? Orang yang gak mau beri makan fakir miskin. Itu. Fawailul lil musallin apa? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Setelahnya iya, wala yahuddu ala ta'amil. Enggak mau Pak, enggak peduli, enggak ngasih arahan gitu. Habba yahuddu itu ngasih arahan ya. Enggak ada perhatian, enggak ada simpati kepada ngasih makan. Jadi kita jangan menganggap bahwasanya Islam kita itu baik, kita ke masjid ya, kita ikut pengajian, sementara kita punya harta yang Allah titipkan. Kita jangan menganggap ya Islam itu hanya kita melakukan ibadah kita kepada Allah. Namun ternyata kita punya uang, ternyata teman kita ada yang kesusahan, maka orang yang seperti ini berdosa wallahi, sebagaimana ayat Allah ini. Maka ujian orang yang Allah titipkan harta itu sebenarnya jauh lebih besar. Kalau kita alhamdulillah, Pak ya, alhamdulillah juga, semuanya harus alhamdulillah. Ya, enggak pas-pasan aja Pak ya. Gaji di bawah UMR misalkan, alhamdulillah ya. Ya, tapi sempat sehari 500 miliar, na'udzubillah Pak ya. Gimana cara mempertanggungjawabkannya gitu. Ya kan? Nah, sementara saudara kita banyak yang butuh ini itu. Butuh ya, butuh perhatian, butuh santunan kita. Ini luar biasa Pak fitnahnya itu, ujiannya maksudnya, karena fitnah itu
terkadang datang dalam makna ujian. Karena makna fitnah itu banyak. Terkadang maknanya syirik ya. Itu ada lebih dari 30 makna. Kata Imam Al-Asfahani ya, dalam kitabnya Gharibul Quran, makna fitnah dalam Al-Quran. Namun nggak ada fitnah itu yang bermakna fitnah bahasa Indonesia. Ya. Fitnah itu adalah berbohong, ya, atau menuduh saudaranya melakukan sesuatu yang tidak dilakukan saudara, itu nggak ada dalam kamus bahasa Arab. Mana fitnah seperti itu nggak ada namanya. Ya. Sebanyak 20 lebih makna fitnah, nggak ada maknanya seperti itu banyak. Fitnah itu ada yang bermakna azab. Zuku fitnatakum, kata Allah. Rasakanlah fitnatakum ai azabakum, azabmu. Kemudian fitnah juga bermakna apa namanya azab juga. Itu tadi azab di akhirat, sekarang azab di dunia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wattaqu apa? Lupa saya ayatnya ya. Takutlah kalian terhadap fitnah gitu ya, yang tidak hanya menimpa orang-orang yang berbuat zalim di antara kalian secara khusus. Jadi fitnah di situ maknanya azab juga. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah, kata Allah. Takutlah kalian terhadap fitnah. Jadi fitnah ini ulama mengatakan ya bukan fitnah ngata-ngatain orang yang enggak benar, bukan. Fitnah di situ artinya azab Allah, musibah Allah. Yang mana azab itu tidak hanya menimpa khusus orang-orang berbuat zalim. Dan perbuatan paling zalim apa Pak? Syirik. Jadi syirik itu penyebab azab memang. Ya. Secara Islam, dalam kacamata agama Islam, apa penyebab bencana alam? Jangan ragu lagi kita. Maksiat, dan maksiat yang paling besar adalah kesyirikan. Itu penyebabnya Pak. Jangan ragu-ragu lagi. Akan fenomena alam, Pak Ustaz, fenomena alam itu siapa yang buat? Memang ahli geologi mengatakan pergeseran lempeng ini itulah. Tapi yang membuat lempeng itu bergeser itu siapa? Masa lempeng geser sendiri tanpa ada yang melakukan? Air aja nggak mungkin datang di sini tanpa ada yang meletakkan. Allah. Nah itu hanya sebab saja. Namun penyebabnya adalah perbuatan dosa yang kita lakukan karena kemarahan dan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu ya perlunya an-nahyu 'anil munkar ya. Seseorang itu ya mencegah perbuatan mungkar, Pak. Jadi kalau ada kemungkaran di tempat kita, ada pacaran, ada perzinahan, jangan kita diam, Pak. Karena kalau ada maksiat seperti itu, ketika datang azab, tidak orang yang berbuat maksiat itu saja yang kena ya. Sebagaimana kata ya Judul MZ ya mengatakan yang judi elo ya, yang mabuk elo. Namun kalau datang musibah, datang bencana, bukan lo doang yang kena gitu ya. Yang enggak mabuk juga kena. Itu maksudnya seperti itu ya. Ini benar hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya ini sahabat yang baru masuk Islam ini, yang dekat masanya dengan kekufuran. Kemudian walil musyrikin sidratun, orang musyrik punya pohon sidr. Namun dalam bentuk muannas ini sidroh. Ya, sidrun itu muzakarnya, sama aja pohonnya itu ya. Apa yang dilakukan oleh orang musyrik itu ya'kifuna indaha, mereka iktikaf, ya, mereka nginep gitu. Nginep di mana? Di pohon tersebut gitu ya. Ya, keliling pohon duduk ya. Wa yanutuna biha asdatum, dan mereka menggantungkan pada pohon tersebut senjata-senjata mereka. Yuqalu laha, pohon itu dikatakan disebut nama tempat menggantungnya. Kalau pohonnya sidroh ya Pak ya. Tapi tempat mereka menggantungkan senjata itu dinamai dengan zatu ini, yang memiliki zat itu za. Ya. Karena ini ya muannas ya, zatu jadi ya. Kalau seandainya dia muzakkar za ya. Yang maknanya adalah sahib, pemilik atau yang memiliki ya. Yang memiliki anwatin itu adalah gantungan-gantungan. Nanti dijelaskan oleh beliau ya, pensyarah kitab. Lantas Abu Waqid Al-Laitsi melanjutkan famarorna bisidratin. Lantas kami melewati sebuah pohon sidrah. Fakulna, lantas kami berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ij'al lana zat anwatin,
jadikan bagi kami pohon sidroh ini untuk yang memiliki gantungan-gantungan itu. Untuk kami gantung pula senjata-senjata kami gitu. Kama lahum zatu anwatin, sebagaimana orang-orang musyrik, mereka orang musyrik tersebut memiliki ya gantungan-gantungan senjata pada pohon sidroh yang mereka beriktikaf di sisi pohon tersebut. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabda, Allahu Akbar. Ini ini sunnahnya ini. Kalau kita melihat sesuatu yang menyalahi syariat, nampak orang lagi maksud Allahu Akbar, subhanallah gitu. Jangan masya Allah. Salah itu Pak ya. Ada pula orang ya, kadang kita ikut juga Pak ya, karena kayak udah ngetren gitu ya. Ya, nampak orang melakukan yang buruk-buruk nggak sesuai dengan syariat, masya Allah. Enggak Pak, salah itu penempatannya. Kalau nampak yang bagus-bagus, ya nampak anak kecil, hafalannya, Al-Qurannya, masya Allah, suaranya bagus, baru masya Allah. Jadi masya Allah itu digunakan untuk sesuatu yang sesuai dengan syariat, yang menakjubkan namun dia bagus di kacamata syariat, sesuai dengan hukum Allah, sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Nampak anak kecil rajin sholat atau orang dewasa ya, bapak-bapak tua tapi rajin semangat untuk ilmu, masya Allah bapak itu, baru masya Allah Pak. Tapi nampak bapak-bapak tua namun masih doyan minum miras ya, jangan masya Allah. Oh masya Allah bapak itu sudah tua masih minum, salah Pak. Namun Allahu Akbar boleh ya, subhanallah, masya Allah atas apa yang dia lakukan, kan seperti itu. Nah ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi Nabi bertakbir Allahu Akbar, innahas sunanu, sesungguhnya ucapan kalian ini ya adalah sama gitu ya, seperti yang diucapkan oleh Bani Israel. Artinya yang kalian ucapkan ini adalah mengikuti gitu ya, jalan orang Bani Israel. Innahas sunanu, qultum, kalian mengatakan, walladzi nafsi biyadi, demi yang jiwaku di tangannya, di genggamannya. Kama qalat Banu Israil li Musa, ya. Apa yang kalian katakan itu sama seperti apa yang telah dikatakan oleh Bani Israel terhadap Nabi Musa alaihissalam. Apa perkataan mereka Allah abadikan dalam Al-Quran, surah Al-A'raf 138. Ij'al lana ilahan, wahai Musa, jadikan bagi kami sesembahan, Tuhan gitu, na'udzubillah. Kama lahum alihatun, sebagaimana mereka orang-orang musyrik itu memiliki banyak Tuhan. Qala, lantas ya Nabi Musa berkata, innakum qaumun tajhalun, sesungguhnya kalian ini goblok kan gitu Bapak. Sudah dapat tauhid, sudah dapat hidayah, masih minta lagi syirik kan gitu, minta sesembahan selain Allah, goblok gitu, tajhalun gitu ya, betul-betul dungu, bodoh kan gitu. Itu kalau bahasa kitanya Pak ya, iya bodoh kali kan gitu. Dalam sebuah riwayat yang lain, latarkabunna sanana, ini bisa dibaca difathahkan sinnya, sama aja artinya thariqah dan turuq, jamaknya turuq ya. Latarkabunna sanana man kana qablakum, sungguh kalian akan mengikuti kebiasaan. Jadi sunnah itu Pak secara bahasa artinya jalan kebiasaan orang-orang terdahulu ya, dari golongan orang-orang Bani Israel, Yahudi gitu Pak. Dan orang-orang Nasrani juga dalam yang lain. Kalau seandainya orang Yahudi dan Nasrani itu masuk ke lubang bob ya, biawak kadal gurunnya orang Arab ya, nah, ini kalian juga akan mengikutinya. Memang seperti itu Pak kebiasaan kita ya, kita selalu mengikuti mereka, apalagi yang dilakukan oleh ustadz-ustadz kita. Ustadz kita nggak maksum ya. Kita beragama di atas dalil, kan ustadz kita melakukannya Pak ya. Sama aja kita dengan orang sebelah, kan kiai saya kan melakukannya, kita tanya dalilnya mana kan gitu. Nah ini hadirin yang dimuliakan, Rasulullah SAW itu ya, bukannya kita menjadi pengkhianat bangsa, tidak. Kita mencintai para pahlawan kita, mereka adalah mujahid ya. Kita memohon kepada Allah supaya syuhada mereka, syahid mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun yang menjadi
pertanyaannya di sini Rasulullah ya telah membuka kota Makkah, Pak. Pernahkah sekali saja? Ini nggak ada yang menghalanginya gitu ya. Tidak ada yang menghalangi Rasulullah untuk melakukannya gitu. Namun Rasul tidak melakukannya. Tidak ada sesuatu yang menghalangi Nabi untuk melakukannya. Nabi tidak melakukannya. Ketika dibukanya kota Makkah, Fathul Makkah itu kan hari kemerdekaan umat Islam gitu ya. Namun tidak pernah dinyatakan dalam satu riwayat yang palsu pun, jangan dhaif yang palsu aja. Rasulullah mengucapkan selamat hari pembukaan kota Makkah. Namun kapan? Coba Bapak searching ya di internet. Siapa pertama kali membuat hari ibu, hari ini, hari Karti, apalah gitu ya. Ya nanti kita dibilang nggak cinta negara. Kita cinta kepada negara, ini cinta yang mubah ya. Namun sesuatu yang memang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah dan tidak ada penghalangnya, nggak ada, Pak. Dan ini termasuk ya bertasyabbuh dengan orang-orang Yahudi. Kenapa orang Yahudi itu puasa 10 Asyura? Karena orang Yahudi itu memperingati ya hari ya kemenangan Nabi Musa. Diperingati. Memang yang memperingati itu kebiasaan mereka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ya kita kembali kepada para ulama. Syekh bin Baz berfatwa enggak ada. Syekh Shalih Al Fauzan pun enggak ada itu. Ya, itu menjadikan Id itu enggak, dalam Islam itu enggak ada namanya Id kecuali Idul Adha dan Idul Fitri. Apa maksud dengan Id, Pak? Id itu diambil dari kata ada ya'udu. Ya, audatan masdarnya. Aidan sama. Artinya sesuatu yang diulang-ulang, Pak. Suatu hal yang dilakukan yatakarrar gitu. Selalu dari tanggal itu, selalu dari tahun ke tahun gitu. Itu namanya Id. Dan orang jahiliyah dulu punya juga Id, Pak. Yang mana mereka tidak beribadah enggak dalamnya. Itu bukan masalah ibadah juga. Karena mereka mengkhususkan hari itu untuk saling mengucapkan selamat, untuk makan minum, memeriahkan hari itu gitu. Nah, kita sekarang ikut-ikutan latah. Kenapa? Dalilnya apa? Kan ustadz kita melakukan. Sekarang kita katakan dalil kita bukan ustadz ya. Dalil kita adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama adalah pewaris para nabi. Ya. Dan saya belum pernah mendengar ada fatwa ulama kibar ya. Syekh Ibnu Utsaimin yang sekarang atau yang ulama inilah Pak, ulama 4 mazhab. Nah, itu ulama lebih kibar lagi, atau ulama sahabat atau ulama tabi'in. Ya, di masa kekhalifahan sudah ada juga, ya kan? Apa hari-hari yang seperti itu sudah ada juga. Nah, sekarang ada enggak ya para ulama tersebut yang menganjurkannya? Dan saya belum ya mendapati ada yang menganjurkan. Yang melarang ada. Ya, yang melarang ya adalah Syekh bin Baz, Syekh Shalih Al Fauzan, Syekh Ibnu Utsaimin dan banyak sekali ya ulama-ulama kibar. Nah, namun ya ternyata ya kan kita sekarang ikut-ikutan ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya mudah-mudahan ya kita diberi uzur karena kejahilan. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sebaik-baik petunjuk itu adalah petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini. Jadi Id dalam Islam itu Pak, yang kita meriahkan, yang selalu terulang setiap tahunnya, itu adalah Idul Adha dan Idul Fitri. Barulah kita ucapkan selamat gitu. Ya, bertahniah, mengucapkan selamat. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini hadirin yang mesti kita perhatikan juga dalam kehidupan kita. Karena memang ya banyak sekali dari teman-teman kita yang banyak ya men-share yang seperti itu terkadang tanpa mengetahui dasarnya. Maka kita cari dasarnya apa? Dalil yang membolehkan apa, yang melarang ada, yakni tasyabbuh. Karena itu bentuk bertasyabbuh
Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum gitu. Kenapa kok nggak kita bertasabuh dengan Rasul? Rasul nggak pernah ya merayakan, mengucapkan selamat hari dibukanya kota Mekah, menangnya Rasul, nggak pernah merayakan. Itu kita contoh, ya Pak ya. Kenapa harus kita contoh? Kata Syekh Ibnu Baz itu orang-orang Yahudi ya, yang notabene mereka tidak akan ridho terhadap Islam sebagai agama. Walan tardo ankal Yahudi walan Nasara hatta tattabi'a millah itu umum. Masuk agama, di situ juga masuk tradisi kebiasaan mereka. Nah, sehingga kita sedikit-sedikit betul Pak ya, ikut ya mencontoh mereka dengan dalil nasionalisme. Ini ada hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ya kalau kita mencintai tanah air itu boleh. Ini termasuk cinta yang sifatnya mubah. Sama kita ada yang suka bakwan, cinta makan bakwan boleh. Namun jangan sampai ya kan cintanya kita kepada sesuatu yang mubah melanggar syariat gitu. Boleh Pak ya. Iya, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya bukan berarti kita nggak taat pemerintah, kita mesti taat kepada pemerintah. Namun ingat, taat kepada pemerintah itu relatif, nisbi kalau dalam bahasa Arabnya. Artinya apa? Nggak semua yang mesti kita taati Pak. Kalau melanggar aturan Allah, misalnya pemerintah buat aturan ya, setiap warga negara wajib merokok, ya kan, untuk pendapatan negara. Apakah harus kita taati? Kan enggak juga. Sehingga Rasul mengatakan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Enggak ada ketaatan pada makhluk apapun dia, baik itu pemerintah, raja, penguasa, kalau seandainya ya berlawanan dengan syariat. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi taatnya kepada pemerintah bagus. Taat pada lampu merah itu bagus ya. Tapi sempat pemerintah taat, enggak boleh poligami. Itu kan nggak mesti ditaati Pak, ya kan? Ngapain ngatur-ngatur kan gitu? Yang poligami saya, ya kan? Yang ngasih nafkah istri saya, gitu ya? Nggak juga dikasih apa bantuan dari pemerintah, ngapain ngelarang gitu? Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya ini yang mesti kita perhatikan ya dalam hal ini Pak. Jangan sampai kan kita taat pemerintah Pak harus gitu kan? Besok pemilu kan taat pemerintah nyuruh kita pemilu Pak kan gitu. Ya kan dengan dalil taat kepada pemerintah. Yang nggak ikut pemilu ini nggak taat pemerintah, ini khawarij. Ini salah Pak ya. Yang khawarij itu ya kan yang mengkafirkan penguasa, yang mencela penguasa ya dengan cara yang zalim ya. Yang mencela pemerintah. Kalau kita kan nggak boleh, malah haram Pak ya. Mencela pemerintah itu hukumnya haram. Ya, apalagi digibahi di depan khalayak ramai, nggak boleh. Kalau ingin menasihati dengan empat mata kan seperti itu. Akan tetapi kita taat pun tidak seluruh, ya Pak ya. Kita taat kalau ya pemerintah memerintahkan kepada yang ma'ruf, yang baik itu wajib kita taati. Namun kalau memerintah kepada yang buruk ya tentu ya kita tidak taati kecuali kalau dalam keadaan darurat ya. Nah, itu masuk kaidah fikih keadaan emergensi. Misalkan betul-betul kita tinggal di negara yang sangat otoriter Pak ya. Kalau nggak gini dibunuh gitu ya. Nah, itu bolehlah kita lakukan dalam rangka untuk menyelamatkan jiwa. Sebagaimana Imam Syafi'i Pak pernah beliau bertauriyah. Jadi tauriyah itu Pak mengucapkan suatu kata namun maksudnya beda gitu. Jadi pada masa Al-Ma'mun itu, kekhalifan Al-Ma'mun itu kan dipaksa ulama-ulama itu bermazhab Mu'tazilah. Jadi harus mengakui Al-Quran itu makhluk gitu. Yang tidak mau dihukum seperti Imam Muhammad, nggak mau, Muhammad lantang, tegas menolak gitu. Akhirnya apa? Imam Muhammad dipenjara Pak, dipukul, dicambuk, disiksa luar biasa. Imam Syafi'i ya kan pandai beliau bertauriyah. Kata beliau seperti ini, Al-Qur'an Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran ya, semua ini adalah makhluk. Oh ya, berarti sama itu.
kata pemerintah, bebas beliau. Namun dalam hati beliau maksudnya ini Al-Qur'an Zabur, Taurat, Injil, Al-Qur'an. Nah, ini semua ini makhluk, maksudnya ini tangan ini makhluk ya. Bukan Al-Qur'annya. Beliau kalau bahasa kita ngeles lah kan gitu. Namun dalam rangka untuk apa? Ya untuk menyelamatkan jiwa kan gitu. Itu diperbolehkan, Pak. Itu namanya dalam keadaan darurat ya. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kisahnya ma'ruf ya. Kisahnya banyak diceritakan dalam kitab-kitab sejarah ini. Kembali kita kepada syarah daripada Imam Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Qala syarih hafizahullah taala Abu Waqid al-Laitsi ya. Abu Waqid al-Laitsi huwa Al-Harits bin Auf, sahabiyyun masyhur. Abu Waqid al-Laitsi dia adalah Al-Harits bin Auf. Namanya adalah Al-Harits bin Auf, ayahnya Auf. Sahabiyyun masyhurun, seorang sahabat yang populer, yang masyhur, yang terkenal. Mata sanata samaniyah wa sittin. Beliau meninggal pada tahun 68 Hijriah. Walau khamsa wa samanina sanatan. Beliau berusia 85 tahun. Kemudian disebutkan di sini ya, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu ila Hunain. Hunain itu apa? Hunain itu nama sebuah lembah. Hunain wadin, sebuah lembah. Yaqa'u syarqi Makkah, yang terletak di sebelah timur kota Mekkah. Syarqun itu timur, Janub itu selatan. Ya. Jadi timur syarq ya, janub selatan. Kemudian ya barat gharb ya. Gharbun gitu ya, itu barat ya. Yang terletak di sebelah ya utara kota Mekah. Bainahu wa bainaha bid'atu asyara mailan. Antara Hunain dan kota Mekah itu 10 mil lebih. Karena bid'ah itu Pak menunjukkan 1 sampai 6 gitu. Bisa 11, 12 sampai 16 gitu. Jadi 10 lebih lah. Qatala fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabilah Hawazana. Jadi Rasulullah pada perang Hunain itu, di lembah Hunain itu memerangi suku Hawazan. Jadi lagi perang ya dengan suku Hawazan ketika itu. Jadi ya hadis ini asbabul wurudnya menceritakan tentang perang Hunain. Jadi perang Hunain ini Pak adalah perang yang terjadi setelah pembebasan kota Makkah. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Utsaimin ya, dalam kitabnya Al-Qaulul Mufid ya, fi syarh kitab Tauhid. Qauluhu ya, sabdanya Rasulullah SAW, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keluar yaitu ba'da ghazwatil fathi. Para sahabat termasuk yang baru masuk Islam nih Pak ya, yang mu'alaf ini ya. Keluar bersama Nabi setelah perang Fathul Makkah. Setelah pembebasan kota Makkah. Li'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam lama fataha Makkah, tatkala beliau telah membuka kota Makkah, telah memenangkan ya, menguasai kota Makkah, tajamma'at lahu Saqifun wa Hawazan. Berkumpul bersama Nabi suku Saqif dan Hawazan, dan suku Hawazan. Bijam'in azimin kasirin jiddan, dengan sekelompok besar banyak jumlahnya. Faqasduhum sallallahu alaihi wasallam ya, maka maksud mereka adalah bergabung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahusna asyara alfan, dan bersama Nabi waktu itu yang tergabung nih Pak, yang mau perang itu ya 12.000 jumlahnya. Alfani min ahli Makkah, 2.000 dari penduduk Makkah. Wa asyratul alaf, dan 10.000 ja'a bihim minal madinati, datang bersama mereka dari Madinah. Jadi memang dari dulu memang banyak orang Madinah ya.
ya, pasukan yang siap perang bersama Nabi 12.000 dari Madinah, dari Mekah cuma 2.000 gitu ya. Lantas ya para sahabat yang baru masuk Islam itu fa'ujibu bi kasratim, mereka itu kagum, Masya Allah, ajib katanya. Ya ini ajib ini ya. Kelompok ini heran apa, kagum mereka ya, takjub gitu ya. Walakin bayyanallahu, lantas Allah menjelaskan, turun ayat Al-Quran Pak, surah At-Taubah ayat 25 sampai 26 itu. Lantas Allah menjelaskan annan nasra min indillahi wa laysa bil kasrah. Sesungguhnya pertolongan Allah itu datang dari Allah gitu. Bukan karena banyaknya jumlah gitu. Lantas Allah berfirman, laqad nasarakumullahu fi mawatin katsirah. Dan sungguh Allah telah menolong kalian wahai kaum muslimin pada tempat-tempat yang banyak. Wa yauma Hunain, dan pada perang Hunain itu. Iz a'jabatkum kasratukum, tatkala kalian itu ya merasa takjub ya, merasa ujub dengan banyaknya jumlah kalian. Falam tughni ankum syai'an, itu tidaklah memberikan ya sesuatu bagi kalian. Wa dhaqat alaikumul ardu bima rahubat ya, maka kalian menjadi sempit, menjadi kalang kabut ya. Nah, ini ya terhadap apa yang kalian hadapi ketika perang itu. Jadi diceritakan lagi oleh beliau bahwasannya ya, umat Islam, tentara kaum muslim yang banyak itu Pak, tatkala turun ke lembah Hunain, summa lamma inhadaru min wadi Hunain, ketika mereka turun ke lembah wadi Hunain, wajadu, mereka mendapati annal musyrikina qad kamanu lahum fil wadi. Orang musyrik itu punya strategi yang luar biasa waktu itu ya. Mereka sembunyi dulu gitu Pak. Ini mana ini gitu ya. Namun ketika mereka diserang Pak secara bergerilya gitu. Ya kan, orang muslim dan kaum muslimin waktu itu kalang kabut betul, hampir kalah. Namun Allah menangkan, alhamdulillah. Fahasola mahasola, maka terjadilah apa yang terjadi gitu. Fatafarraqal muslimuna an Rasulillah, kaum muslimin itu tunggang langkang, tercerai-berai kekuatan mereka dari dari Rasulullah gitu. Walam yabqa, sehingga banyak yang meninggal kaum muslimin, tentara banyak yang syahid waktu itu, illa nahu mi'ati rajulin, yang tersisa hanyalah sekitar 100 laki-laki saja Pak. Dari berapa jumlahnya? 12.000, tinggal 100, berapa yang gugur Pak? Itu sudah 99,99% Pak ya. Ya kan, dari 12.000 tinggal 100 orang lagi. Ini karena ujub itu Pak, kena sok bangga awalnya. Udahlah, kita ini hebat, insya Allah menang. Bukan, lupa dengan Allah ya, lupa dengan pertolongan Allah ya. Padahal kaum muslimin waktu peperangan yang sebelumnya sedikit Pak. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan gitu. Betapa banyak, kata Allah, sekelompok yang kecil itu bisa mengalahkan kelompok yang besar dengan izin Allah kan gitu. Dengan izin Allah, dengan kekuatan Allah, la haula wala quwata illa billah. Tatkala lupa dengan Allah seperti itu Pak. Karena yang memenangkan kita dalam segala urusan kita termasuk perang itu Allah. Maka jangan, ini pelajaran yang luar biasa perang Hunain ini. Wa fi akhiril amri kana nasru, dan pada akhir dari peperangan itu kana nasru, kemenangan adalah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, walhamdulillah, dimenangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam gitu. Nah, ternyata sebabnya juga Pak, banyak orang-orang yang ikut perang itu yang masih lemah tauhidnya gitu. Itu juga penyebabnya hampir kalahnya Pak. Nanti diceritakan dalam hadis ini, minta dibuatkan ya pohon keramat juga gitu ya. Ini penyebabnya juga ini ya. Iya, lemahnya tauhid itu penyebab kekalahan Pak. Nah, ini hadirin yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang-orang ya Khalifah Turki Utsmani waktu itu menyerang Saudi, ya kan, menuduh Saudi yang macam-macam, mereka kalah gitu Pak ya. Karena di antara mereka itu masih ada yang
yang bertabaruk dengan kuburan, ya tidak Allah bantu gitu. Kalau tentara rombongan Syekh Muhammad Abdul Wahab yang sedikit itu, ya kan, namun Allah menangkan, ya. Nah, tidak bisa ditaklukkan oleh Turki Utsmani ketika itu. Ya, ini dituliskan dalam sejarah gitu, karena memang mereka masih ya meyakini hal-hal yang berbau tahayul, ya, tahayul, khurafat seperti itu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita lanjutkan hadis ini. Wa nahnu hudatsau ahadin bi kufrin. Ya, kemudian hudatsau ahadin bi kufrin qaribun ahduna bil kufri. Dekat masa kami dengan kekufuran. Maksudnya kami baru saja meninggalkan kekufuran, baru masuk Islam gitu. Makanya belum mengerti tentang perkara tauhid dengan sempurna. Kemudian orang-orang musyrik memiliki pohon sidroh yang mereka beriktikaf. Apa maksud dengan iktikaf itu? Yaqifuna, maksudnya adalah yuqimuna indaha, mereka muqim, mereka berdiam diri, bermalam, ya berdiam diri lah Pak ya, di sekitar pohon sidroh tersebut. Wa yu'addimunaha, mereka mengagungkan pohon tersebut. Wa yatabarrakuna biha, dan mereka mencari keberkahan, ngalap berkah dengan pohon tersebut. Nah, itu kelakuan orang musyrik, Pak. Jadi yang suka-suka ngalap berkah ke benda-benda itu memang orang musyrik. Nah, makanya jangan kita contoh. Nah, ya termasuk ini kan contohnya saja nih. Kita kiaskan yang lainnya. Ya. Hal-hal yang orang bertabaruk dengan pusaka lah, setiap malam Jumat, ya kan, pusakanya dimandikan, ya Pak ya. Kan ada zaman kapan itu Pak, zaman barang antik masih populer kan banyak Pak. Pakai dalil juga Pak. Oh, dukun-dukun itu pakai dalil juga Pak ya. Apa dalilnya? Kok nggak percaya kamu pada barang keramat ini? Berarti kamu nggak percaya pada perkara gaib. Kan Allah mengatakan, ya kan, ya alladzina yu'minuna bil ghaib, pakai dalil juga. Kalau orang nggak kuat ilmu tauhidnya, oh iya juga betul, ini kan perkara gaib, maka kita katakan gaib yang disuruh oleh Allah itu gaib yang mana Pak, gitu kan? Gaib yang ada dalilnya gitu. Allah itu gaib yang nggak kelihatan dengan panca indera kan, itu yang gaib, ma ghaba anna, yang nggak kelihatan dari kita dengan panca indera kita kan gitu. Allah maksudnya malaikat, ya itu nggak percaya samanya itu, atau rukun iman, ya kan, yang nggak kelihatan, malaikat, jin, iblis, syaitan gitu, yang ada dalilnya kita nggak percaya, berarti nggak percaya yang gaib. Itu yang betul. Nah, bukan dibawa dalil ini untuk melegalkan kesyirikan. Jadi orang-orang musyrik terkadang Pak, ya juga berdalil dengan ayat Al-Quran gitu. Ini nah, tapi keliru Pak ya. Ini hadirin yang dimuliakan Allah, karena dia memahami tidak dengan pemahaman yang benar gitu. Kemudian yanutu nabiya aslihatahum, mereka menggantungkan dengannya ya senjata-senjata mereka, panah mereka lah, ya Pak ya, pedang mereka gitu. Maksudnya yanutuna itu maksudnya adalah yu'alliquna, yu'alliquna, allaqa yu'alliqu itu menggantungkan, mereka menggantungkan senjata-senjata mereka pada pohon tersebut, alaiha, atas pohon tersebut, atau pada pohon itu gitu. Apa tujuannya? Bukan hanya sekedar menyangkutkan aja Pak. Penyangkut banyak tempat menyangkut gitu, nggak harus di pohon itu. Namun ada keyakinan mereka lil barakati, untuk mendapatkan berkah. Jadi segala aktivitas yang kita lakukan untuk mendapatkan berkah nggak ada dalilnya Pak. Nah, ketahuilah itu kesyirikan. Ya, masih banyak nauzubillah min zalik Pak ya. Di kampung-kampung ya, di kota-kota mungkin ada juga ya. Namun di kampung-kampung juga kita perhatian masih banyak Pak ya, orang-orang yang meyakini hal-hal yang seperti ini. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Bahkan ada pohon gunung ya. Gunung yang diyakini kalau kita dapat hajat kebutuhan atau kita sulit hidup, kita nggak punya anak, pergi ke gunung itu. Minta ya, kalau seandainya saya dikasih anak, saya melepas nazar. Kalau bahasa Minang malah ini Pak,
ke bukit itu. Ke bukit itu, bukit keramat. Nauzubillahi min zalik. Itu sama persis seperti ini, Pak. Nah. Kemudian anwatun jam'u nautin, ini jamak dari naut, ya, di jamak taksir. Dan dia adalah masdar, ya, wa huwa masdarun, ya. Ya, berarti nawwaqa yunawitu, ya, atau naqayanutu, ya, nauton, ya. Bisa nato. Seperti qala yaqulu qaulan. Naqayanutu nauton, gitu ya. Naut jamaknya anwat. Qaul jamaknya aqwal, kan gitu. Wa huwa masdarun, dia adalah masdar summiya bil manutu, yang dinamai dengannya yang digantung. Jadi masdar bermakna maf'ul gitu. Ada enggak masdar bermakna maf'ul? Ada. Ya, banyak, Pak. Ya, contohnya aja masdar allaha yu'allihu, ya, allaha yu'allihu ta'lihan. Itu maknanya adalah ta'lihan, maknanya ma'luhan. Ma'luh maknanya adalah ma'bud. Allah itu mempertuhankan, ya, membuat ilah, mencari sesembahan selain Allah. Nah, jadi masdarnya yaitu maknanya yang disembah gitu, ya. Maknanya ma'luh gitu. Nah, ini ya ada beberapa yang seperti itu maknanya. Jadi dia masdar dan maknanya maf'ul gitu, Pak. Ini termasuk, ya, naut ini. Naut itu kan masdar. Nah, namun masdar yang dinamakan dengan masdar itu yang digantung gitu. Karena nato itu kan menggantung, gitu ya, mengantungkan. Jadi nato artinya halaqa. Bukan NATO sekutunya Amerika, Pak, ya. NATO, ya, gitu ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Summiyat bidzalika likasrati ma yunautu biha. Dinamakan dengan itu karena banyak yang digantung dengannya. Minas silahi, dari senjata-senjata. Dari senjata gitu. Jadi orang musyrikin menggantung senjata mereka, banyak kali senjata yang digantung gitu. Li ajlit tabarruk, dalam rangka untuk mencari kebaikan, keberkahan. Ya. Kemudian ij'al lana zata anwatin. Nah, sahabat yang baru masuk Islamnya udah tahu ahdin bi kufrin ini, sahabat yang baru masuk Islam ini mengatakan kepada Nabi, wahai Rasulullah, jadikan bagi kami pohon yang memiliki gantungan-gantungan seperti itu, pohon sidroh yang seperti itu, yang menyerupai orang musyrik itu. Sa'alu an yaj'alahu mislaha, mereka meminta Nabi untuk membuat mereka seperti punya mereka, seperti punya orang kafir Quraisy itu. Lantas Nabi menjawab dengan takbir, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, ajal, Allah Maha Agung, wa a'zam, Allah Maha Agung gitu. Ini sighatut ta'ajjubin, ini adalah sighah bentuk ta'ajjub, kaget Nabi gitu, Pak. Lantas Nabi mengatakan innaha sunan. Sunan itu bi dhammis sin, dengan dia dhammahkan huruf sinnya. Artinya sunan itu adalah at-turuq. Sunan itu jamak sebenarnya, jamak dari sunnah. Afwan, jamak dari sanah, ya. Jamak dari sanah, ya. Jamaknya sunan, ya. Sunanun. Bi dhammis sin, dengan memdhammahkan sinnya yang mananya ada at-turuq, jalan-jalan. At-turuq jamak dari tariq, ya. Ai salaktum kama salaka man qablakum, ya, at-turuqal madmumata, kalian telah menempuh suatu jalan yang telah ditempuh oleh orang sebelum kalian, jalan-jalan yang tercela, yang madmumah, yang tercela. Itu jalannya siapa, Pak? Jalannya Bani Israel. Seperti perkataan Nabi, seperti perkataan Bani kama qalat Bani Israel li Musa, gitu. Seperti perkataan Bani Israel kepada Nabi Musa. Kemudian Israel itu siapa? Kalau Israel itu Nabi, Pak. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas juga dan diulang oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Israilu huwa Ya'qub bin Ishaq. Israel itu adalah Ya'qub bin Ishaq ibn Ibrahim, ya, cucunya Nabi Ibrahim ini. Al-Khalil, ya, kekasihnya Allah, alaihimus salatu wassalam, atas mereka salat dan salam. Jadi mereka itu kalau
Israel itu nama nabi. Jadi Israel itu Pak diambil dari bahasa ya Hebrew, bahasa Ibrani. Isra dengan ain, ya afwan, Isra dengan il. Ya, yang maknanya adalah Abdullah, hamba Allah, itu maknanya. Dan ini nama lain daripada Nabi Ya'qub gitu. Sanana mangkana qablakum, ini boleh dibaca dengan difathahkan sinnya, itu boleh Pak. Dan boleh juga dhammahkan sinnya gitu. Sunana mangkana qablakum bi dhammi sin turukuhum, ya. Sunana mangkana qablakum, jalan-jalan orang sebelum kalian, dengan didomahkan sinnya, turukum, jalan-jalan mereka, kebiasaannya mereka gitu. Wa yajuzu fathus sini, dan boleh juga difathahkan sin, yaitu sanana. Sunana boleh, sanana boleh gitu ya. Bi makna tariqihim, jalan mereka, sama aja Pak ya. Sunana dengan kalau sunana jamak, kalau sananun itu mufrad. Nah gitu. Sehingga dikatakan tariqihim, jalan mereka. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah, makna mufradat dari hadis ini. Ya, kemudian insyaallah Pak, pada pertemuan selanjutnya kena mengingat waktu ya Pak ya. Pada pertemuan yang selanjutnya kita akan bacakan dan jelaskan makna global dari hadis di atas dan faedah pelajaran yang kita ambil dari hadis tersebut. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.